Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salam salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibacain berita, kembali hadir di ruang tayang Anda. Bung kameramen dipersilahkan. Baik, Bung Alfian, ini ada kabar dari Muhammadiyah, Bung Alfian. Dari Syirat MU, Media Informasi Muktamar 48. Ini beritanya tanggal 3 bulan 11 2022. Judulnya lagi, perusakan puluhan atribut Muhammadiyah jelang Muktamar terjadi di Klaten. Perusakan atribut Muhammadiyah menjelang pelaksanaan Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48 kembali terjadi di sejumlah lokasi. Panitia Syiar Muktamar Pimpinan Daerah Muhammadiyah Klaten sedang melaksanakan identifikasi sebelum berkoordinasi dengan pihak terkait. Bagaimana respon awalnya, Bung Alfian? Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, kita tidak kaget. Terus terang saja saya harus mengatakan tidak kaget. Karena ini rentetannya sudah kita lihat sejak jangka panjang, berjangka. Yang paling sering dan yang pernah kita dengar dan kita sama menyimak peristiwa tanggal 27 bulan Februari tahun 2022 di Cemetuk Celuring, di mana ada terjadi pematahan, pemangkasan, pembacokan atau pembabatan atribut Muhammadiyah, Aisyah dan organ-organ otonomi daripada Muhammadiyah lainnya. Sehubungan dengan peristiwa di Klaten, ini sebetulnya adalah sinyal. Sinyal dari pihak-pihak yang tidak suka dengan eksistensi Muhammadiyah. Betul. Ketidaksukaan kepada Muhammadiyah harus tetap dibaca sebagai ketidaksukaan kepada purifikasi syariat Islam. Nah, purifikasi artinya satu pelajaran, satu ajaran yang berasal dari Islam yang keberadaan Muhammadiyah datang untuk memberikan pencerahan, untuk memberikan penyadaran, untuk memberikan pelurusan, untuk memberikan penegasan, peneguhan. Jadi Muhammadiyah lahir untuk memberikan umat Islam sampai kepada arena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi siapa yang mengganggu Muhammadiyah berarti dia mengganggu Islam, mengganggu misi Islam, dan itu harus terus diidentifikasi. Semoga pengurus atau panitia muktamar yang ada di tingkat lokal di Surakarta maupun di Klaten agar segera mengetahui apa motifnya dan siapa pelakunya. Pastikan tidak ada dua hal yang kita lakukan, yaitu orang gila atau minta maaf. Dua itu harus jadi password yang tidak boleh dipakai. Dia merupakan dua pilihan yang tidak boleh dipakai karena sudah sering ujung-ujungnya orang gila, ujung-ujungnya kita disuruh memberi maaf atau memaklumkan permintaan maaf. Iya, Bung Alfian, kita memang sering dihadapkan dengan situasi yang akhirnya kita ngalah dan tidak ada solusi terhadap pengerusakan tersebut, Bung Alfian. Nah, saya bacakan lagi dikit beritanya, Bung Alfian. Informasi yang dihimpun siratmu.com, selain perusakan atribut Muhammadiyah berupa bendera di sejumlah lokasi seperti di ruas Jalan Solo Jogja, di Kecamatan Ceper, dan di Jalan Alternatif Boyolali Jogja, tepatnya di Desa Majung, Kecamatan Ngawen. Puluhan bendera Muhammadiyah yang terpasang di Jalanan Veteran Pertigaan Ngigas, Kelurahan Balengor, Klaten Utara, hingga perempatan Bareng, Kecamatan Klaten Tengah, dikabarkan hilang. Tinggal tiangnya saja. Waduh, ini benderanya dihilangkan, tinggal tiangnya saja. Artinya kan biasanya kalau ada muktamar itu memang banyak bendera berderet, apapun organisasinya, ada yang partai kah atau apa, untuk memberitahu peserta muktamar bahwa lokasinya mengarah ke sana atau memang di daerah tersebut sedang ada acara muktamar. Nah, Bung Alfian, nih ini dugaan saja, Bung Alfian. Menurut Bung Alfian atau dugaan Bung Alfian, apa ya yang membuat pihak luar atau pihak yang tidak suka dengan Muhammadiyah itu, apa ya? Kenapa mereka tidak suka Muhammadiyah eksis, Bung Alfian? Apakah mereka pelaku TBC, Bung Alfian? Pertama, kita bisa juga bersangka baik. Mungkin ada yang suka dengan gambar bendera Muhammadiyah. Ya.
dia mungkin di rumahnya belum ada untuk berarti untuk pasang. menyongsong Muktamar Muhammadiyah ke-48 buat pemirsa. Insya Allah akan diselenggarakan rentang sejak tanggal 18 sampai 20-an. Iya. Ada Muktamar Muhammadiyah di Surakarta. Ya, mungkin pelaksanaannya itu yang paling time limitnya itu 19-20, tapi 18 sejak 17 sudah banyak yang 17 berdatangan. sampai 20 kira-kira itu lah. Kira-kira 3 atau 4 hari itu. Nah, lalu kenapa mereka mencabut itu? Dan ini sebetulnya sekali lagi saya bilang dalam pernyataan awal tadi, ini harus direspon secara serius pertama oleh teman-teman Kokam. Ya, sebagai satuan Laskar Muhammadiyah, Kokam harus segera melakukan semacam kerja-kerja intelijen, ya, baik secara internal maupun bekerja sama dengan pihak aparat yang berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Iya. Yang kedua, teman-teman Kokam perlu berkoordinasi dengan teman-teman Banser, GP Ansor. Kenapa? Saya orang yang pernah lama, lebih dari 30 tahunan, bahkan persisnya 35 tahun di P3, banyak berhubungan dengan teman-teman GP Ansor alias Banser. Mereka, boleh saya bilang secara tegas, masih di atas 80% mereka berpihak pada perjuangan Islam. Jadi oknum-oknum yang berbuat seperti itu segera untuk dilokalisir. Betul. Karena kita harus kembali menarik apakah ini dikerjakan oleh anak cucu PKI, anak cucu Gerwani, anak cucu Pemuda Rakyat, anak cucu BTI, anak cucu CGMI yang kelihatannya harus dibaca dengan cukup telaten. Karena kalau dibiarkan nanti mereka akan mengarah. Kalau sekarang mereka hilangkan bendera, mungkin lain waktu dia hilangkan yang lain, bisa jadi menghilangkan nyawa. Nah, ini harus disiapkan perlawanan kita pada mereka. Betul, Sejarah sebut tadi Jalan Veteran di Boyolali dan beberapa daerah Jalan Solo, Jogja, itu kan boleh dipahami bahwa gerakan-gerakan PKI itu ada di lingkar Solo Raya plus Jogja. Karena di Jogja misalnya pada pemilu tahun 1955, perolehan suara PKI itu jauh lebih banyak, katakanlah andaikan kalau ya ketika suara PNI pimpinan Pak Soekarno, suara Maksumi, Pak Natsir, suara NU dengan tokoh-tokoh saat itu yang memimpin NU sebagai sebuah partai, digabungkan PNU, Maksumi dan NU, suara PKI masih lebih besar. Itu kasus pemilu 55 di Yogyakarta. Jadi catatan buat pemirsa masyarakat yang ada di Yogyakarta, sejarah kita di sana didominasi oleh orang yang memilih partai yang berlambang Palu Arit. Wah, gitu. Berarti di sana zona merah juga ya Bung Alfian. Iya. Nah, Bung Alfian, ini ada yang menarik Bung Alfian. Kan tadi tanggal 3 Novembernya Bung Alfian ada berita perusakan atribut Muhammadiyah. Nah, di 4 November 2022, Pemkot Solo liburkan seluruh sekolah saat Muktamar Muhammadiyah. Nah, ini bagus juga Bung Alfian, karena kan biar mungkin ya jalanan rame lah, biar apa ya, menyambut lah istilahnya. Tapi mungkin nggak ini sebagai metode wali kota Solo untuk meredam? Ini pertanyaan usil aja Bung Alfian. Silakan Bung Alfian. Kalau itu saya tidak tahu, tapi kalau yang namanya mungkin kan mungkin bisa, mungkin iya, mungkin tidak. Buat pemirsa, alhamdulillah saya punya relasi dengan masyarakat secara sosioantropologi, secara dinamika sosial masyarakat Solo. Ternyata temuan saya di Solo itu hampir 80%, bahkan lebih 80% itu warganya Muslim. Allah. Artinya ini sebagai tanda betapa bergembiranya warga Muslim terhadap adanya Muktamar Muhammadiyah di daerah mereka. Masya Allah. Nah, hal itu mungkin tersampaikan kepada Mas Gibran, yang mana kan staf-staf beliau banyak sekali tokoh-tokoh Islam, baik dari kalangan NU dan Muhammadiyah. Intinya ini tersampaikan dengan baik, dan saya berasumsi bahwa ini adalah sebuah satu bentuk memuliakan tamu. Memuliakan tamu, dan akhirnya Muhammadiyah wajar bisa ada di situ, dan mudah-mudahan juga lagu Mars Muhammadiyah, lagu himne Muhammadiyah akan terdengar di seluruh warga masyarakat Solo, sehingga berkibarlah suara sang surya. Jadilah Al-Quran itu menjadi bagian yang mulai semakin meresap ke jiwa kaum muslimin yang ada di Solo dan sekitarnya.
Sehingga liburnya anak-anak sekolah dengan edaran yang dikeluarkan atau pengumuman per tanggal 4 bulan 11 tahun 2022 merupakan sebuah kepatutan. Terima kasih Pemkot Kota Solo, Muktamar, sukses Muktamar Muhammadiyah, Amin. terpilih pemimpin yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.